Sejak diangkat menjadi Presiden Filipina akhir Juni lalu, Rodrigo Duterte terus menuai kontroversi. Dalam menangani masalah terorisme, Duterte mengeluarkan kebijakan State of Lawlessness. Kebijakan ini memberi keleluasaan penuh bagi tentara dan polisi untuk menangkap atau menginterogasi warga yang diduga terlibat kelompok teror. Sementara terkait perang melawan mafia narkoba, Duterte juga tak mengindahkan aturan. Ribuan orang yang diduga jaringan narkoba mati di tangan petugas keamanan tanpa proses pengadilan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Presiden Filipina Rodrigo Duterte memerintahkan untuk menembak mati para penyeludup narkoba. Perintah itu diberikan Duterte kepada Komisioner Badan Pabean Filipina, Rey Leonardo Guerrero. Kung titignan po ang mga naitalang daily cases, sir. Sabi ko sa kanya straight. Negara Filipina terus berupaya memerangi narkoba yang masuk ke negaranya. Yang terbaru, Presiden Filipina Rodrigo Duterte memberikan perintah ke Komisioner Badan Pabean Filipina, Rey Leonardo Guerrero, agar menembak mati para penyelundup narkoba. Duterte menjamin setiap anggota Pabean yang menembak mati penyelundup narkoba tidak akan dihukum penjara. Ia juga telah menyetujui pembelian senjata api untuk Badan Pabean Filipina. Lebih dari 5.700 tersangka penyelundup dan pengedar narkoba tewas dalam operasi anti-narkoba Duterte yang dikecam banyak organisasi HAM dan pemerintah negara-negara barat. Mereka bahkan mengusulkan agar Duterte diseret ke Mahkamah Internasional atas dugaan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Patayin mo. Kendati demikian, Duterte tak menghiraukan kecaman itu. Ia bahkan berjanji akan meneruskan operasi anti-narkoba di sisa kepemimpinannya. Sabihin kanina na, di ba naghingi may isa ng baril? Polisi Filipina membunuh 13 orang di Manila dalam operasi perang narkoba. Awal minggu ini, polisi Filipina telah menembak mati 67 orang dan menangkap lebih dari 200 orang. Presiden Duterte sangat mendukung operasi ini. Ia berjanji akan membebaskan polisi yang menembak mati tersangka kasus narkoba dari segala hukuman. Bahkan Duterte berjanji akan menaikkan jabatan para polisi yang tak segan-segan menghentikan tersangka. Will not stop until the end of my term. Until the last pusher and the last drug lord are Please state your Rodrigo Roa Duterte. name. Do solemnly swear. Do solemnly swear. Duterte is a strong man, and so the appeal of a leader like Duterte is somebody who comes along and says, you know, we have problems with order, we have drugs, I'm the person who can deal with it, really has done remarkably little. He promised to crack down on drugs, and while there were some high-profile dealers who were killed, a couple of political leaders, the primary victims were the poorest of the poor. Perang melawan narkoba yang dilancarkan Presiden Rodrigo Duterte kembali mendapat tentangan. Kali ini datang dari Amnesty International yang mendesak agar Badan Dunia PBB meluncurkan penyelidikan atas tewasnya seribuan orang dalam perang melawan narkoba di Filipina. Dalam pernyataannya, organisasi HAM Amnesty International menyatakan perang melawan narkoba yang dilancarkan Presiden Rodrigo Duterte sejak 2016 silam telah menjadi kampanye penyiksaan yang sistematis. Amnesty International menyebut tersangka pengedar narkoba biasanya diburu dan ditahan, tapi tidak sedikit yang langsung ditembak mati. Untuk itulah, sejak awal bulan Juli ini, Amnesty International mendesak agar Badan Dunia PBB melakukan penyelidikan khusus. This pattern of extrajudicial killings are extraordinarily worrying because they seem to indicate that there is no end to the so-called war on drug in the Philippines. Sejak perang melawan narkoba dikobarkan 3 tahun silam, mereka yang dituding sebagai pengedar kerap ditemukan tewas dengan luka tembak. Jenazahnya ditemukan di sembarang tempat, mulai dari jalanan umum hingga di dalam sebuah becak. Pemerintah Filipina pun membela diri. Juru bicara kepresidenan menyatakan perang terpaksa dikobarkan lantaran Filipina hampir menjadi apa yang disebut sebagai negara narkotika. Kala Presiden Duterte resmi menjabat,
harga per gram narkotika mencapai 2.500 peso per gram, setara lebih dari Rp680.000. Kini harganya meroket menjadi 6.800 peso, setara lebih dari 1,8 juta rupiah. Harga meningkat akibat pasokan yang mulai langka, lantaran perang melawan narkoba yang dilancarkan Presiden Duterte. Dampak berkurangnya narkoba di pasaran adalah menurunnya angka kriminalitas hingga 15%. That is an effect of the policy of the president to destroy the drug apparatus, meaning the funnel or funnels where drugs would go through to be able to sell in the market in the Philippines. Number two, we have had more than 1.4 million drug dependents surrender to authority to be rehabilitated. Number three, based on the recent surveys in the Philippines, 66% of adult Filipinos believe that their streets are safer, the streets are safer against drugs and from drug pushers and drug users. Berdasar statistik tersebutlah, pemerintah Filipina yakin akan efektivitas perang melawan narkoba yang mereka jalankan. Yes, they want to protect the human rights. Of course, we are people, loving people. And what the president is merely saying, especially what he mentioned in 2018, that you care about human rights. The president cares about human lives. You must also protect the rights of those people who are being victimized by drug pushers and by drug lords. Perang melawan narkoba memang diperlukan untuk menjamin warga negara tak terjerat barang haram ini. Tapi ada baiknya dilakukan sesuai hukum.